Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Alhamdulillah Alhamdulillah istimewa. istimewa Allahu Allah Akbar. Akbar. Alhamdulillah, istimewa Allahu Akbar. Luar biasa, anak-anak sekalian. Silakan Mas Fabian sebagai ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, teman-teman, mari kita awali pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Mas Fabian sudah memimpin doa. Anak-anak sekalian yang sangat Ustadz banggakan. Oke, di room kita ya, alhamdulillah sudah lengkap semuanya, anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran ya, tidak bosan-bosannya Ustadz menyampaikan, ayo kita sama-sama memperbaiki adab kita dalam belajar ya. Nah, anak-anak sekalian yang sangat Ustadz banggakan, seorang tokoh ini adalah tokoh yang hidup di zamannya Sir Isaac Newton. Nah, salah satu ilmuwan fisika yang terkenal ya. Nah, ada yang tahu siapa nama tokoh ini? Robert Hooke. Robert Hooke ya. Di sini juga sudah ada kan ya. Robert Hooke ini punya nama julukan. Namanya adalah Leonardo da Vinci dari Inggris. Dalam buku Micrographia, dengan bantuan mikroskop tidak ada yang begitu kecil yang dapat tersembunyi dari penyelidikan kami. Maka tampak dunia yang terlihat baru ditemukan dengan pemahaman. Jadi artinya kita akan dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat untuk kita, anak-anak. Dengan cara kita memanfaatkan teknologi. Di kehidupan kita sekarang, anak-anak sekalian, kalian sudah punya gadget, teknologi komputer yang luar biasa. Mari kita manfaatkan itu agar kita dapat mengembangkan karya yang bermanfaat untuk kita. Kemudian pertemuan yang kedua, nah, ini penemuan yang luar biasa yang disebut dengan hukum Hooke. Dalam pembelajaran kita akan mendalami apa yang dimaksud dengan hukum Hooke itu. Pembelajaran di pertemuan pertama ini kita sudah belajar apa saja, Mas Ardan? Sifat benda elastis dan plastis, tegangan, regangan, dan modulus elastisitas. Baik, luar biasa. Dan di pertemuan kedua kali ini, anak-anak, kita akan mempelajari tentang konsep hukum Hooke dan energi potensial pegas. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini melalui proses pembelajaran materi elastisitas dan hukum Hooke dengan menggunakan model problem based learning. Ustadz berharap kalian dapat jujur dan teliti dalam menganalisis hubungan gaya dengan pertambahan panjang pegas dan membandingkan sifat elastisitas pegas berdasarkan berbagai sumber belajar. Kemudian Ustadz juga berharap kalian dapat aktif bekerja sama dalam melakukan percobaan virtual hukum Hooke menggunakan software pad, yaitu Hooke's Law. Nanti Ustadz akan menampilkan ya. Ustadz juga perlu menyampaikan ya langkah-langkah pembelajaran kita. Yang pertama adalah mengorientasi masalah. Kemudian yang kedua mengorganisasi peserta didik. Yang ketiga, kalian akan melakukan penyelidikan individu dan kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang terakhir, melakukan analisis dan evaluasi pemecahan masalah. Nah, sebelum kita masuk di pembelajaran, ya silakan semuanya mengakses e-learning sekolahku, anak-anak sekalian. Jelaskan nilai besaran apa saja yang terbaca dan apa hubungannya. Baik. Nah, coba kita cek apakah kalian sudah mengerjakan atau belum ya. Luar biasa ya. Sudah ada yang mengerjakan secara keseluruhan 7 anak yang statusnya masih sedang mengerjakan 11 anak. Sekarang Ustadz punya gambar yang menarik. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang shock breaker sepeda motor dan mobil, kira-kira permasalahan apa ya yang bisa kita kemukakan? Mas Zaki, silakan Mas Zaki disampaikan. Masalahnya itu yang ingin saya tanyakan, apakah shock breaker antara mobil dan motor itu berbeda, Ustaz? Kemudian untuk kekuatannya apakah juga berbeda? Luar biasa Mas Zaki. Kira-kira ada nggak yang bisa mengemukakan pendapat apa ini? Mas Giri, silakan Mas Giri. Ya, gimana Mas Giri? Menurut saya pernya dari setiap mobil sama motor itu beda-beda, Ustaz. Oke, beda-beda. Nah, kita simpan dulu ya jawabannya Mas Giri ya.
Kemudian anak sekalian, mari kita menggali informasi sebanyak mungkin ya perihal konsep yang akan kita pelajari. Coba siapa yang bisa mengemukakan ya apa yang dimaksud dengan hukum Hooke dari informasi yang kalian baca di situ. Hukum Hooke itu bunyinya itu adalah pada elastisitas benda, gaya yang bekerja pada benda itu sebanding dengan pertambahan panjangnya benda. Seperti itu, Ustaz. Luar biasa Mas Fabian. Jadi menurut Mas Fabian tadi anak-anak, pada daerah elastisitas benda, gaya yang bekerja pada benda sebanding dengan pertambahan panjang benda. Luar biasa. Kemudian persamaan yang akan kita pelajari, ada yang tahu anak-anak, kira-kira persamaannya kenapa kok negatif? Mas Saya. Neo, ya, Ya. gimana Mas Neo? Kalau di apa namanya yang pet itu, yang Newtonnya itu, arahnya di tanda panah yang kiri. Jadi Oke. paling karena di kiri itu negatif. Jadi coba semuanya ya mengakses pet Colorado ya. Mas Neo yang kamu maksud tadi yang mana ya? Yang biru. Oh yang biru, luar biasa. Ya, ya betul sekali Mas Neo. Jadi kalau yang warna merah itu adalah gaya tarik, yang warna biru adalah gaya pegas. Nah, dalam percobaan nanti dengan dua pegas yang berbeda, kalian kondisikan nilai ini ada konstanta namanya. Ini contoh saja ya, misalkan ya 500, yang atas 100. Nah, langkah selanjutnya setelah mengkondisikan konstanta pegas, kemudian tarik gaya dengan nilai besar gaya yang sama. Kalian tarik gaya misalkan awalnya 25 Newton ya, atas ya. Yang bawah juga harus sama, kita samakan 25 Newton. Artinya dengan diberi perlakuan yang sama, itu kita lihat perubahannya. Ada nilai yang berbeda. Ada yang tahu ini merupakan besaran apa, Nana? Tambahan panjang, Ustaz. Luar biasa. Tadi siapa tadi yang menyampaikan tadi? Mas Bintang. Oke, luar biasa. Kemudian yang kedua, di bagian yang bawah ini Nana, ada tab energi, kalian klik di situ ya. Nah, kita akan punya persamaan energi potensial itu adalah setengah ya. Ini kalau Ustadz pindah ke depan F-nya F dikali delta X. Ini rumus untuk memperoleh energi potensial pegas begitu. Masing-masing ketua kelompok sudah paham ya langkah-langkah percobaannya? Sudah, Ustaz. Baik. Kalau sudah paham semuanya, silakan anak-anak sekalian ya langsung masuk ke dalam room breakout. Oke, langkah-langkah percobaannya paham ya? Alhamdulillah paham, Ustaz. Gayanya alif berapa? 55 Newton? Ya, nambah 5. Oh, nambah 5. Berarti awalnya 50 gitu. Ya, Ustaz. Oke, delta X-nya ditulis ya, dicatat di kabinet di tabel itu. Besar gaya tadi berapa saja yang digunakan? Masih ingat? 400 sama besar gaya. Besar gaya. 20, 40, 60, 80. Coba langsung 100. diganti. Gayanya ini kamu klik, kamu ganti. Langsung 20. Nah, terus gitu. Nah, itu kan langsung berubah. Oh, Nah, biar lebih mudah ya. gitu ya. Siap. Terus yang delta X-nya juga gitu. Bekas A dan bekas B-nya itu. Gitu ya. Bekas A itu bekas 1, bekas B itu yang apa namanya bekas 2. Gitu ya Raihan ya. Siap, siap. Artinya persamaan grafik ini kan Y sama dengan MX plus C, paham ya? Persamaan garis. Paham, Ustaz. Nah, Y sama Paham, dengan Ustaz. MX plus C. Nah, di C-nya situ itu apanya, Ustaz? C-nya itu konstanta. Ustaz. Oke, nah sekarang Ustadz memberikan kesempatan ya. Kelompok siapa yang berani menyampaikan hasil percobaannya? Nanti kita diskusikan bersama. Kelompok saya, Ustaz. Baik, kelompoknya Mas Raifan ya. Silakan Mas Raifan, sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari tutor 4 ingin mempresentasikan hasil lembar kerja siswa kami. Nah, habis itu kita masukkan ke tabel. Nah, untuk grafiknya ini sudah kita masukkan ke Excel. Ini hasilnya bahwa pertambahan panjang yang bekas B itu lebih panjang daripada bekas A, Ustaz. Jadi kita menggunakan Y sama dengan MX. Nah, Y-nya ini sebagai gayanya dan X ini sebagai perubahan panjangnya. Nah, M-nya ini bisa ditentukan sebagai konstanta. Untuk kesimpulan, berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah kita lakukan, dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan analisis dan pembahasan, pertambahan panjang pegas disebabkan oleh gaya yang diberikan, yang artinya bahwa gaya yang diberikan itu berbanding lurus dengan pertambahan panjang.
Jika nilai konstanta semakin besar, pertambahan panjangnya akan semakin kecil. Begitu juga sebaliknya. Sekian dari tutor kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus anak-anak untuk teman-teman kita. Nah, sekarang mari kita diskusikan anak-anak. Tadi di room breakout ada kelompok yang bertanya kepada Ustadz perihal pembuatan grafik pada sumbu X dan sumbu Y. Mari kita simak. Tadi Mas Aldin menyampaikan permasalahan, kalau kita balik boleh atau tidak Ustadz? Boleh sekali. Jadi misalkan di sumbu X-nya ini kita ganti menjadi F. Di sumbunya kita ganti delta X. Itu juga boleh. Nah, tapi konsekuensinya adalah ketika kita membuat persamaan grafiknya, Y sama dengan MX plus C, dengan Y-nya di sumbu Y adalah delta X, sumbu X-nya adalah gaya, maka M itu bukan F per delta X, melainkan delta X per F. Sehingga M itu adalah kebalikan dari konstanta pegas. Dan yang perlu kita pahami anak, bisa jadi dalam percobaan secara real di laboratorium sekolah, kita akan menemukan grafik yang miring seperti ini ya anak. Nah ini adalah grafik yang linear yang sebelah kiri, yang kanan grafik yang non linear. Sekarang saya kasih kesempatan. Kalau dari fenomena tadi yang di awal tadi ya, kita punya shock breaker pada sepeda motor dan mobil. Nah menurut kalian itu tadi apakah betul jawaban Mas Giri? Bahwasanya pegas yang digunakan pada motor dan mobil itu berbeda-beda. Siapa yang bisa jawab? Ya, Ustaz. Oh Mas Gasan, gimana Mas Gasan? Betul, Ustaz. Berbeda-beda konstantanya, Ustaz. Oh menurut Mas Gasan bisa berbeda-beda ya? Iya anak. Jadi bergantung pada jenis pegas yang digunakan ya. Dan besar beban yang ditanggung pada sepeda motor dan mobil. Coba siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Mas Bintang. Kesimpulannya itu tentang apa itu namanya? Hubungan antara gaya Baik. dengan perubahan panjang serta konstantanya. Ya, bagaimana hubungan gaya dengan pertambahan panjang pegas tadi? Kalau perubahan gaya dengan pertambahan panjang itu berbanding lurus, Ustaz. Oke, luar biasa. Kemudian? Kalau menurut observasi saya itu pertambahan panjang itu berbanding terbalik sama konstantanya, Ustaz. Karena lebih besar konstantanya nanti pertambahan panjangnya semakin kecil, Ustaz. Luar biasa, Mas Bintang. Betul sekali, teman-teman ya semuanya. Jadi, hubungan antara gaya dengan yang dikenakan pada pegas dengan pertambahan panjang pegas adalah berbanding lurus pada daerah elektrisitas. Kemudian perbandingan sifat elektrisitas pegas dapat dijelaskan melalui perbandingan konstanta pegas dan sketsa grafik. Begitu ya. Kita berlatih menggunakan Kahoot ya. Oke, sudah 20 peserta, luar biasa. Kita mulai anak ya, cara memperoleh konstanta pegas dari grafik. Iya, luar biasa ya. Sementara yang memimpin adalah Mas Raihan, luar biasa. 863 poin, disusul Mas Gatus, Aldin, Faiz, dan Fawas. 5 detik lagi, luar biasa. Silakan diputuskan. Alhamdulillah. Peringkat 3 ada Mas Aldin. Selamat Mas Aldin. Peringkat 2 ada siapa? Mas Gatus. Dan peringkat pertama ada Mas siapa? Kita lihat. Mas Raya. Luar biasa. Berikutnya runner up Mas Abra Memcinta. Luar biasa. Berikanlah kesan kalian tentang pembelajaran hari ini dengan satu kata saja. Mantap. Gokil, enak, super, luar biasa. Alhamdulillah semuanya sudah memberikan respon. Terima kasih anak-anak sekalian. Baik, sebelum Ustadz mengakhiri pembelajaran, Ustadz mengingatkan ya, di e-learning sekolah, silakan kalian bisa mengerjakan latihan soal tentang hukum Hooke dan energi potensial pegas. Dan kemudian di pertemuan berikutnya juga, kita akan mempelajari subtopik yang terakhir, yaitu tentang rangkaian pegas. Nanti akan ada rangkaian pegas secara seri dan paralel. Begitu ya Nana ya, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bermanfaat, barokah. Silakan Mas Fabian bisa menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik teman-teman, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Mas Fabian dan anak-anak sekalian.
Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jaga kesehatan, semangat belajarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.